Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik, kesempatan, kenikmatan sehingga di malam hari ini Allah beri kita taufik untuk berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an, melanjutkan pembahasan kitab A'lam as-Sunnah al-Mansyurah. Kurang lebih ini sudah sampai ke soal ke-57 atau 58 dari sekitar 200-an tanya jawab yang ditulis oleh Syekh penulis Al-Hakami rahimahullahu taala, yang masih berbicara tentang asma wa sifat, masih berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini, yang harus kita imani bahwa Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Yang tentunya sifat-sifat dan nama Allah tidak sama dengan nama dan sifat yang ada pada makhluk, meskipun memiliki kesamaan nama, tapi tentu saja hakikatnya berbeda karena zatnya saja berbeda. Makhluk dan pencipta tidak bisa disamakan, maka sifat-sifatnya juga tidak bisa disamakan antara Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan makhluk yang Allah ciptakan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, taqaddama anna sifatillahi taala minha dzatiyah wa fi'liyah, fama mithalu sifatidz dzat minal kitab. Jadi pembahasan yang terakhir, para ulama membagi sifat-sifat Allah itu menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu melazimi atau sifat yang selalu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zatnya Allah. Sementara sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah misalnya apa? Allah memiliki tangan, tentu saja tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Selalu tangan itu melekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah, sifat fi'liyah apa? Misalnya Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan turun, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kapan? Ketika Allah berkehendak pada sepertiga malam terakhir. Artinya di luar itu Allah tidak turun ke langit dunia, karena hadisnya jelas, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Contohnya apa? Beliau mengatakan sudah pernah disebutkan antara sifat dzati dan fi'liyah, ma mithal, contoh sifat dzatiyah minal kitab, dari yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya mithlu qaulihi ta'ala, di sini beliau menyebutkan banyak ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika kita ingin mengetahui sifat Allah, maka tidak ada sumber lain yang paling benar selain Al-Quran Al-Karim. Karena untuk mengetahui sifat sebuah zat, sifat sebuah benda, kita bisa tahu ketika kita bisa melihat. Sementara Allah tidak ada yang pernah melihat.
Ya, untuk mengetahui sifat Allah tidak bisa kita karang. Harus dari sumber yang terpercaya, yang itu adalah wahyu, Al-Quran, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana beliau, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah tentang sifat Allah. Begitu juga Al-Quranul Karim yang Allah ceritakan tentang dirinya sendiri dalam Al-Quran Al-Karim. Misal yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya. Tangannya Allah itu terbuka, ya. Yadahu, tangan, ya. Ini menunjukkan isbat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua tangan, yadahu. Ayat yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menetapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat berikutnya yang beliau sebutkan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Wajahnya Allah itu akan baki, akan kekal. Wajah yang mulia, wajah yang sifatnya mulia. Kemudian dalam surat Thaha ayat 39, ya, tentang Nabi Musa yang dilemparkan, ditaruh karena pada zaman Nabi Musa kita semua tahu kisahnya, Fir'aun perintahkan untuk bunuh semua bayi laki-laki. Ya, orang tuanya Nabi Musa alaihissalam ketakutan. Maka Allah perintahkan untuk taruh di sebuah peti, dihanyutkan di sungai. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan walitusna ala aini. Ya, ain. Di sini menetapkan sifat ain, mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar Nabi Musa maksudnya selalu dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, absir bihi wa asmi'. Ya, ini tentang ashabul kahfi yang mereka tertidur di, ya, gua dalam waktu 300 tahun kurang lebih. Ya, Allah mengatakan absir bihi wa asmi'. Begitu sempurna penglihatan dan pendengaran Allah kepada makhluk yang tertidur tadi. Kemudian dalam surat Thaha Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Juga tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, kul lahum qawlan, ya, lainan, ya, katakanlah perkataan yang lembut. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, innani ma'akum, aku akan bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Kemudian dalam surat Thaha juga ayat 110 Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui yang ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang di depan dan di belakang kalian. Wa la yuhituna bihi ilma, ya, dan mereka makhluk tidak, ya, mengetahui, tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Al-Qur'an. Ya, menetapkan sifat ilmu, sifat pengetahuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat berikut dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara tentang kepada Nabi Musa, ya, menetapkan sifat kalam, sifat kalamullah taala. Ya. Yang sifat kalam ini juga nanti termasuk pada sifat fi'liyah, karena Allah selalu berbicara kapanpun sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Ya, Allah memanggil Nabi Musa, ani'til qaumadz zalimin, datanglah kepada kaum-kaum yang zalim. Ya, sama nida, ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-A'raf, wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkumas syajarah. Ya, tentang Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam, ya, ketika Allah larang mereka untuk mendekati pohon yang dilarang. Wa nadahuma, Allah memanggil mereka berdua, alam anhaquma, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati, ya, pohon tersebut.
Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat yang wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ya, ini tentang orang-orang kafir yang tidak beriman. Di hari kiamat nanti Allah akan panggil mereka. Kemudian Allah berkata kepada mereka, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab? Ya. Dakwah para rasul, apa jawaban kalian kepada mereka? Itu maksudnya. Jadi di sini beberapa contoh sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu melekat. Ya, selalu apa? Melekat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat ini, ya, tidak semua sifat yang ada di sini kita bisa jadikan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan membahas bahwa setiap nama Allah bisa ya kita ambil dari situ apa? Sifatnya Allah. Kita bisa simpulkan bahwa nama tersebut mengandung sifat, ya, seperti sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih, berarti Allah punya sifat Ar-Rahman. Ya, nama Al-Ghafur, yang Maha Mengampuni, berarti Allah punya sifat apa? Maghfirah. Tapi dalam contohnya dalam ayat, bal yadahu mabsuutatan, Allah punya dua tangan yang terbuka tangan. Allah tidak pernah menyebutkan dirinya dengan menyebut dirinya sendiri apa? Pemilik dua tangan. Allah tidak menyebutkan nama Allah pemilik dua tangan. Berarti kita tidak boleh mengatakan, oh berarti salah satu nama Allah berdasarkan ayat ini adalah pemilik dua tangan. Ya, tidak boleh. Jadi setiap nama kita bisa jadikan sifat, tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat bisa dijadikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan seterusnya. Kemudian beliau juga menyebutkan ma mithalu sifati dzat minas sunnah, ya. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah dzatiyah, beliau menyebutkan apa sebagai contoh sifat Allah tadi, sifat dzatiyah dari sunnah. Beliau lengkapi di sini. Ya, bukti bahwa dalam menetapkan sifat harus selalu berlandaskan pada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kaidah penting, ya, sebuah kaidah penting. Bukan hanya dalam menetapkan ini, tapi dalam setiap ibadah kita harus bersumber pada ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya beliau menuliskan jawabannya kaqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijabuhun nur law kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ya, hadis dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad dan imam yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijabuhun nur. Ya, hijab penghalang Allah Subhanahu wa taala an-nur. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ya, naik ke Sidratul Muntaha, Allah berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi tidak bisa melihat langsung. Ada hijab, ada pembatas antara Rasul dengan Allah yang disebutkan hijabuhun nur, pembatasnya berupa cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah buka itu hijabnya, penutupnya, la ahraqat subuhatu wajhi, kemuliaan wajah Allah tadi akan membakar, ya, mantaha ilaihi basaruhu, membakar setiap makhluk, ya, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menetapkan sifat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis lain qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqah sahaun al-laili wan nahar ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yadhlima fi yaminihi wa arshuhu 'alal ma' wa bi yadihi al-ukhra al-faydu aw al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah selalu penuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tangan Allah ini selalu penuh, ya, tangan kanan khususnya karena di sini disebutkan dengan kata yamin. La taghiduha nafaqah, nafkah dari Allah kepada semua makhluk tidak akan mengurangi kepenuhan tadi.
ya, selalu penuh, sahaul laili wan nahar, maha memberi, ya, murah dermawan, ya, maha memberi setiap malam dan siang. Ara'aitum ma anfaq, bukankah kalian semua melihat, kata Rasulullah, ya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi pertama kali Allah selalu memberi, dan itu tidak habis yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyuhu 'alal ma, arsy Allah ada di atas air. Dan di tangan Allah yang lain, biyadihil ukhra al-faidhu wal qabd. Al-faid, pemberian. Wal qabd, atau menahan. Kadang Allah memberi kepada manusia, memberi nikmat, au yakhfid, atau menahan nikmat dari manusia. Ya, hadis ini menetapkan apa? Sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsid dajjal, innallaha la yakhfa 'alaikum, innallaha laisa bi'awar, ya. Hadis tentang dajjal, yang dajjal Allah sifati dalam Rasulullah SAW sebutkan sifatnya salah satu matanya apa? Tertutup, tidak bisa melihat, buta sebelah gitu kan. Tapi Allah itu la yakhfa 'alaikum, Allah tidak tersembunyi apapun dari kita, dari manusia, dari makhluknya. Wa innallaha laisa bi'awar, karena Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ya, wa asyara biyadihi ila ainai, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau menunjuk kepada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekali lagi, matanya Allah bagaimana, tangannya Allah bagaimana, ya kan? Tentu saja itu semua tidak perlu kita cari-cari, tidak perlu kita, ya, berusaha mengira-ngira bentuknya seperti apa, karena tidak akan ketahuan, ya, tidak akan apa bisa, dan itu bukan cara ahlu sunnah wal jamaah. Tugas kita apa? Mengimani sifat ini bagi Allah, hakikatnya, bentuknya seperti apa, tentu saja itu ada dan sesuai dengan Allah, dan kita tidak tahu karena kita tidak pernah apa melihatnya, dan Allah, Rasulullah tidak pernah mengabarkan kepada kita. Wa fi haditsil istikharah, jamaah sekalian, yang lain contohnya dalam hadis doa istikharah, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya, ini doa yang kita ucapkan ketika kita mau berdoa istikharah. Ya Allah, ini astakhiruka bi'il, aku memilih, memohon bi'ilmik, ya, dengan ilmumu ya Allah, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa astaqdiruka biqudratik, sifat qudrah, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ini semua sifat Allah. Engkau tahu, aku enggak tahu. Engkau mampu, aku tidak mampu. Dan engkau allamul ghuyub, engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, ya. Qaulu sallallahu, contoh yang lain, innakum la tad'una asamman wala ghaiban, tad'una sami'an basiran qariban, ya. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah, ya, di masjid berdoa dengan suara keras, ya, karena sekitarnya ada orang-orang sedang sholat, ya. Maka Rasul mengatakan, kalian ini tidak berdoa kepada, ya, zat yang buta, yang tidak mendengar, yang tuli, ya. Tad'una, kalian ini berdoa kepada Tuhan yang sami'an basiran qariban, ya, yang maha melihat dan maha mendengar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis lain yang ini juga hadis yang panjang, idza aradallahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, memerintahkan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu, Allah akan memberikan wahyu, ya. Kemudian bergetar itu langit, ya kan? Dan seluruh penduduk langit itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya. Di sini intinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan berbicara, ya, takallam, ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis al-ba'ats, ya, hadis yang lain, yaqulullah taala ya Adam, ya. Allah akan berkata nanti di hari kebangkitan, wahai Adam, memanggil Adam alaihissalam. Kemudian Adam menjawab, ya, yaqul ya Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik, dan seterusnya, ya.
Kemudian Nabi Adam akan menjawab, ya, labbaika ya Allah. Ya, wa hadits kalamillahi li ibadihi fil mauqif. Juga hadis tentang bagaimana ya Allah akan berbicara kepada makhluk-makhluknya di mauqif, di mahsyar. Wa kalamuhu li ahlil jannah wa ghairi dzalika mimma la yuhsa. Juga hadis yang menunjukkan tentang kalam bicaranya Allah kepada penduduk surga. Ya, dan juga apa? Hadis-hadis yang lainnya. Jadi masih banyak jamaah sekalian, ya hadis-hadisnya, ayat-ayatnya yang menunjukkan sifat-sifat Allah sangat-sangat banyak. Beliau hanya menyebutkan sebagian yang ada saja. Berikutnya, ma mithalu sifatul af'al minal kitab. Setelah tadi penulis menyebutkan sifat-sifat dzatiyah, ya, sifat yang selalu melazimi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lepas dari Allah, ya, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya beliau menyebutkan contoh-contoh sifat fi'liyah. Ma sifatul af'al, apa saja sifatul af'al tadi? Minal kitab, dari Al-Quran. Ya, beliau memulainya dengan menyebutkan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ya, misal qaulihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tsummastawa ilas sama, dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu istawa. Istawa itu artinya ala wartaf, Allah meninggi. Ya, di atas langit. Ya. Di mana tentang istiwa ini Allah menyebutkan ada 6 atau 7 ayat yang menunjukkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ya, ila an ya'tiyahumullah, Allah akan datang. Ini juga sifat ityan, sifat Allah akan mendatangi makhluknya. Wa qauluhu ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, tidaklah Allah itu maha kuasa. Ya, kekuasaannya itu sempurna. Wal ardu jami'an, ya, bumi ini semua di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Was samawati wal matwiyatun biyaminihi, ya, langit-langit itu akan dilipat, digulung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan apa? Penciptaan langit, ya, yang Allah sebutkan, ya. Di sini penulis menyebutkan ini menunjukkan sifat fi'liyahnya adalah penciptaan langit. Karena meskipun ini berbicara tentang tangan juga, tangannya Allah, tapi tangan itu sifat dzatiyah. Wa qauluhu ta'ala, dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, surat Shad ayat 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada sesuatu yang khalaqtu biyadayya, ya, yang aku ciptakan, ya, dengan kedua tanganku. Ya, ada 2 sifat di sini, sifat khalq, penciptaan, dan sifat apa? Tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tangan juga termasuk sifat dzatiyah tadi. Tapi yang di sini yang dimaksud sifat fi'liyah adalah sifat penciptaan. Kapan Allah menciptakan? Ketika Allah menginginkan untuk menciptakan, berkehendak untuk menciptakan. Wa qauluhu ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menunjukkan, ya, kalau Allah menunjukkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, gunungnya ini akan menjadi debu. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, arini anzur ilaik, ya, perlihatkan dirimu, aku mau melihat. Tapi tidak bisa, ya. Kalau menunjukkan, maka semua, ya, makhluk, ya, gunung yang besar saja akan hancur menjadi debu. Wa qauluhu ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha, juga firman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha, ya, berbuat sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuha minal ayat, dan juga ayat yang lain. Kemudian berikutnya juga sama seperti yang tadi. Beliau mengatakan ma mithalu sifatil af'al minas sunnah, apa contohnya sifat fi'liyah ini dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir.
ya, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah akan turun ke langit dunia setiap malam. Kapan? Sepertiga malam terakhir, ya, pada sepertiga malam terakhir Allah akan turun. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna, ya, hadis juga riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ketika di hari kiamat nanti Allah akan menampakkan dirinya. Fayatihimullahu fi surat, Allah datang dengan bentuknya yang asli. Fayaqul, dan Allah mengatakan ana rabbukum, akulah Tuhanmu, dan para penduduk surga akan mengatakan anta rabbuna, ya. Wa na'ni bi sifatil fi'li huna al-ityan las surah. Ya, yang dimaksud sifat dalam hadis yang tadi adalah sifat Allah datang. Ya, Allah akan mendatangi penduduk surga. Itu juga termasuk salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang pertama tadi sifat nuzul, Allah turun, ya kan? Sebagian orang yang mengingkari ini kan bilang kalau sepertiga malam terakhir di Indonesia sekarang, nanti di negeri waktu sebelah, ya, sejam lagi, terus 24 jam kan pindah-pindah. Kapan berarti Allah di langitnya gitu kan? Ya, tentu saja kita nggak tahu, ya, nggak ada yang tahu hakikat turunnya Allah itu seperti apa. Ya, tidak seperti manusia, ya kan, sudah pasti. Kemudian contoh lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbidu yaumal qiyamati al-ard wa taqumus samawati bi yamini thumma yaqul, ya, ana al-malik, ya. Kemudian nanti, ya, Rasulullah SAW mengatakan nanti innallaha yaqbid, di hari kiamat nanti Allah akan menggenggam, ya, bumi, dan takunus samawat, dan langit itu di tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan anal malik, akulah penguasa, kata Allah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa katabahu biyadihi ala nafsihi an rahmati taghlibu ghadabi, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, dan juga periwayat-periwayat yang lain, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalq, ya, menciptakan, ya, makhluknya, kataba biyadihi ala nafsihi, Allah Subhanahu wa taala menulis dengan tangannya untuk dirinya sendiri bahwasanya rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku akan mengungguli kemarahanku. Ya, rahmatnya Allah lebih besar daripada ghadab, kemarahannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi hadis ihtijaji Adam wa Musa, ya, tadi menunjukkan sifat penciptaan. Allah khalaqallahu al-khalq, Allah menciptakan makhluk. Hadis tentang percakapan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Faqala Adam, ya Musa, innallaha astafaka bikalamihi wa khattalaka at-taurata biyadihi, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa akan saling, ya, berdialog nanti. Kemudian Nabi Adam berkata, ya Musa, wahai Musa, innallaha astafaka bikalamihi, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, ya, dengan kalamnya Allah. Wa khattalakat Taurat biyadihi, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata dzatin wa takallumuhu sifata dzatin wa fi'lin ma'an wa khattuhu Taurat sifatu fi'lin. Ya, hadis ini ada beberapa sifat. Yang pertama kalam, Allah, ya, berbicara, dan tangannya Allah itu dua-duanya sifat dzatiyah, ya, sifat yang selalu melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara takallamahu sifatu dzatin wa fi'lin. Kapan, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara itu berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam, ya, itu bisa masuk ke sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kenapa? Karena Allah akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sifat dzatiyah kenapa? Karena Allah itu akan selalu berbicara kapanpun waktunya. Sifat kalamnya tidak akan
lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khattuhu Taurat, ya, menulis Taurat itu sifatu fi'lin, sifat fi'liyah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuka tangannya di malam hari. Untuk apa? Agar orang-orang yang musii'un nahar, yang di siang hari berbuat dosa, bertaubat. Allah akan terima taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, begitu juga di siang hari Allah akan buka tangannya, liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari tadi bertaubat, ya. Ini menunjukkan sifat yad, ya, sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha, dan banyak hadis, banyak ayat menunjukkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Jadi ingin tahu sifat Allah, kembali kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita imani sesuai dengan zahir lafadznya, sesuai dengan makna yang masyhur, makna yang difahami. Ketika berbicara Allah tentang tangan, bal yadahu mabsuutah, ini tangan. Meskipun tangan Allah tidak seperti anggota badan manusia, bahkan tangan Allah mungkin bukan anggota badan, bukan jari anggota badan. Ya, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya. Sementara orang-orang yang tidak mengimani nama dan sifat Allah, mereka mengatakan, oh nggak mungkin Allah punya tangan, sehingga mereka rubah maknanya, mereka takwil. Ya, mereka rubah maknanya, misalnya apa? Tangan, oh ini bukan tangan, ini rahmat Allah maksudnya. Ya. Yanzilu Rabbuna, Allah turun di sepertiga malam terakhir, ini yang turun bukan Allah. Karena kalau Allah turun nanti berarti sama dengan makhluk turun dari atas ke bawah. Ya. Jadi mereka yang tidak beriman dengan sifat Allah, awalnya mereka ini menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Awalnya mereka bayangkan, oh ini berarti sifatnya Allah sama dengan makhluk. Ya. Setelah itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, mereka yang tasbih, ya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Golongan kedua, karena mereka tidak mau menyamakan sifat Allah dengan makhluk tadi, mereka ta'til. Mereka meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak beriman dengan Allah berangkat awalnya dari menyamakan dulu Allah dengan makhluk. Pada akhirnya mereka berpikir, wah ini jangan-jangan kalau kita bilang seperti itu berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau gitu kita nggak usah beriman dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, hal yashtaqu min kulli sifatil af'al asma am asma'ullahi kulluha tauqifiyah. Ya, ini tadi yang sudah kita singgung. Apakah, kata penulis, yashtaqu, setiap sifat itu bisa kita rubah jadi nama Allah, ya. Apakah setiap sifat kita bisa jadikan namanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, misalnya ada sifat Allah ghadab, Allah jadi al-ghadhib, Allah yang maha marah misalnya. Ada sifat Allah mencintai, ya, Allah muhib, Allah yang maha mencintai. Ada sifat rahmah, ada namanya kita jadikan rahim. Apakah semua sifat bisa dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau nama diambil dari situ sifat, semua bisa. Kita sudah bahas. Bagaimana kalau sifat? Bisa enggak? Ya, sifat Allah dijadikan nama. Ya. Am asma'ullahi kulluha tauqif, apa atau nama Allah ini sebenarnya tauqifiyah. Ya, harus bersumber pada dalil. Enggak boleh kita ijtihad. Ya, yang mana yang benar? Apakah boleh kita menyimpulkan nama Allah dari sifat-sifatnya atau tidak boleh, atau kita harus imani sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ataupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Beliau menjawab, ya, la bal asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyah, ya. Tidak, ya kan?
Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, ya, karena semua nama itu tauqifi. Tauqifi itu artinya apa? Bersumber pada dalil. Tidak bisa kita berijtihad, tidak bisa kita apa? Berijtihad, ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sifatnya, tidak bisa kita apa? Kita ambil menjadi sifat. Kalau kita membaca hadis, ya, kalau jamaah sekalian membaca hadis, periwayat hadis itu ada banyak periwayat hadis yang terkenal dengan sifatnya, ya. Terkenal dengan apa? Sifatnya untuk membedakan fulan dengan fulan yang lain, ya. Misalnya yang meriwayatkan hadis fulan yang mana? Mungkin namanya orang Arab tuh nama Muhammad bin Ahmad bin Abdul bisa sama semua. Bahkan ada yang sama dari namanya, bin bapaknya, bin kakeknya sama. Jadi panjang. Ya, makanya di beberapa riwayat hadis ada beberapa rawi yang punya sifat tertentu dan dijadikan sebagai nama panggilan oleh periwayat yang lain. Misalnya ada yang namanya A'raj, pincang, ya. Karena jalannya tertati-tati, maka disebut dia, ya, namanya Al-A'raj. Hadatsana Al-A'raj. Namanya aslinya Abdurrahman bin Hurmuz dan sebagainya. Jadi karena sudah terkenal dengan sifat ini, akhirnya orang menyebutnya fulan ini A'raj, ini udah tahu, oh ini fulan. Nah, itu makhluk, ya. Ketika dia punya sifat tertentu dipanggil dengan sifat tersebut. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika ada sifatnya Allah, bolehkah kita jadikan sifat tadi, ya, menjadi namanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah semuanya sifat Allah bisa dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, terutama yang tidak ada dalilnya? Terutama yang tidak ada dalil tentang nama tersebut. Nah, dia menjawab tidak bisa. Bal asma'ullahi kulluha tauqifiyah. Nama-nama Allah itu semuanya tauqifiyah, ya, tidak ijtihadiyah. Bukan tempat untuk ijtihad. Tidak boleh kita menyimpulkan nama Allah, ya, misalnya sudah ada 99 nama, anggap ya Asma al-Husna. Wah, ini sepertinya kalau 99 itu pasti kurang karena Allah itu enggak terbatas. Kita simpulkan nama yang kita sebut 1001 nama bagi Allah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena itu bukan tempat untuk ijtihad. La yusamma illa bima samma bihi nafsahu fi kitabih. Tidak boleh kita menyebut Allah, menamakan Allah kecuali dengan nama yang sudah Allah sebutkan fi kitabihi, dalam Al-Qur'an, au atlaqahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kullu fi'lin atlaqahu Allah taala ala nafsihi mutlaqan wala kulluha yushtaqu minha asma bal minha ma wasifa bihi nafsahu mutlaqan ka qouli ta'ala, ya. Setiap fi'il, ya, setiap perbuatan yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri tidak bisa semua dijadikan nama, ya, tidak bisa apa semuanya dijadikan nama. Tapi sebaliknya, bal minha ma wasifa bihi nafsahu mutlaqan. Tapi kalau nama bisa kita ambil sifat. Ketika kita membaca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, Allah itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim karena Allah punya sifat apa? Rahman. Allah itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim karena Allah punya sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi nama kita bisa simpulkan dari situ sebuah atau satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat tidak bisa, ya, tidak bisa semuanya. Qauluhu sallallahu wa ta'ala, seperti firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki, kemudian yumitukum wa yuhyikum, menghidupkan, ya, dan mematikan, ya, mematikan, yumitukum tsumma yuhyikum. Wa samma nafsahul khaliq ar-raziq al-muhyil mumit al-mudabbir. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyebutkan dirinya sebagai al-khaliq, yang maha pencipta, ar-raziq, ar-razzaq, ya, dari sifat rizq tadi Allah menyebutkan dirinya ar-razzaq, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Allahu khaliqu kulli syai, dalam ayat Allah yang menciptakan segala. Al-mumit, al-mumit, al-muhyil mumit, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Wa minha, jamaah sekalian, af'alun atlaqaha Allah taala ala nafsihi ala sabilil jaza wal muqabalah. Ya, tadi kan ada perbuatan yarzuq, yakhluq, Allah menghidupkan, memberi rezeki. Yumit, yuhyi, Allah mematikan dan Allah menghidupkan. Tapi di ayat yang lain Allah sebutkan Allah Khaliq, ya, ada namanya, Allah pencipta, Allah Razik, Allah memberi rezeki. Ya. Tapi di sana di ayat yang lain ada fiil yang Allah menyebutkan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai jaza wal muqabalah. Ya, sebagai balasan. Ya, sebagai apa? Balasan terutama bagi orang-orang kafir. Ya. Wa huwa fi ma sifat lahu madhun wa kamal. Dia itu akan menjadi sifat yang sempurna ketika digunakan, ditempatkan sebagaimana mestinya. Contohnya qaulihi ta'ala yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sifat ini harus disebutkan lengkap. Disebutkan sebabnya, ya, disebutkan apa? Sifatnya Allah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala yukhadi'una Allah. Ya, orang-orang munafik maksudnya yukhadi'un Allah, berusaha mengelabui, menipu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah balas tipuan mereka orang munafik dengan perkataan khadi', tapi Allah lah yang akan menipu, mengelabui mereka. Ya. Di sini Allah menyebutkan Allah khadi'un, tapi ya, menyebut Allah sebagai khadi' harus diiringi dengan menyebutkan sifatnya orang munafik. Baru dia menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sebut sendirian, mufrad. Tidak boleh kita sebutkan Allah ini khadi'. Memang Allah ini yang menipu, nggak boleh. Ya, seakan-akan menjadi apa? Celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau menyebut khadi', Allah yang menipu, maka kita harus iringi dulu dengan yang sebelumnya, yaitu orang-orang munafik yang berusaha mengelabui dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar maknanya lebih sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa adzan dulu, silakan. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak semua sifat bisa dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tadi ya, Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menipu balik, mengelabuhi balik orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa awal surat Al-Baqarah Allah katakan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, ini sifatnya Allah, tapi kita nggak boleh menyebutkan sifat ini tanpa menyebutkan perbuatan orang munafik dulu, ya. Karena sifat ini Allah lakukan sebagai balasan kepada orang-orang munafik. Seperti juga dalam ayat yang lain. Ya, dalam surat Al-Imran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berusaha berbuat makar kepada Allah, ya, berbuat makar. Ya. Wa makarallah, tapi Allah yang mengubah makarnya mereka. Allah juga akan berbuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik yang berbuat makar, ya. Juga dalam ayat yang lain nasullaha fanasiyahum. Dalam surat Taubah, nasullah, mereka melupakan Allah dan Allah pun akan melupakan mereka. Walakin, kata penulis, kata Syekh, ya, muallif yaqul walakin la yajuzu itlaquha 'ala Allah fi ghairi ma siqat fihi minal ayat. Fala yuqal innahu ta'ala yamkur wa yukhadi wa yastahzi wa nahwu dzalik. Ya, sifat-sifat ini tidak boleh disebutkan bagi Allah tanpa atau di lain tempat, ya, di lain konteks yang lain, ya. Hanya kepada orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang tadi Allah sebutkan, dan harus disebutkan juga perbuatan mereka. Fala yuqal, ya, nggak boleh kita menyebutkan Allah itu yang berbuat makar, Allah yukhadi, Allah menipu, Allah lupa. Ya kan di sini Allah menyebutkan Allah itu lupa, ya kan? Tapi harus disebutkan kenapa sebabnya Allah melupakan mereka, karena mereka orang-orang kafir melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh menyebut Allah itu pelupa, ya kan? Tidak boleh. Harus kita sebutkan dulu, ya, perbuatannya orang kafir. Wa kadzala yuqal makir wa mukhadi wa mustahzi, ya. Kita jadikan Allah sebagai subjek yang berbuat makar, penipu, pengejek, pencela, tidak boleh. Karena sifat ini adalah balasan bagi orang yang duluan memulai perbuatan tercela mereka. Wala yaquluhu muslimun wala aqil fa innallaha azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makri wal kaidi wal khida illa ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bighairi haq. Karena Allah menyebutkan sifat-sifat ini sebagai bentuk jaza, balasan kepada mereka yang berbuat tadi, bukan untuk mensifati dirinya memuji seperti Allah mengatakan Al-Khaliq, Ar-Razik, itu pujian bagi Allah dengan menyebutkan sifat. Tapi sifat ini Allah sebutkan sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang tidak, ya, melakukan perintah Allah, bagi orang-orang yang, ya, berbuat keburukan tadi.
Wa qad ulima annal mujazat ala dzalika bil adli hasanatun minal makhluq. Dan kita tahu kalau ada orang ya misalnya berbuat jahat ya atau orang yang berbuat zalim kemudian dibalas dengan perbuatan yang sama, kisos misalnya, ada orang membunuh dibalas dengan membunuh lagi bagi si membunuh, itu adalah hasanah ketika dilakukan dengan adil ya. Ketika dibalas dengan perbuatan yang serupa, orang akan mewajarkan hal tersebut. Oh, wajar dia dibalas seperti itu karena dia duluan yang mulai gitu kan. Kalau itu dilakukan dengan adil, maksudnya apa? Meskipun perbuatan membunuh tadi jelek, tapi ketika dilakukan sebagai bentuk kisos, maka wajar. Itu hukumnya memang seperti itu. Ya. Sama ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala lupa, wajar Allah melupakan. Kenapa? Karena mereka duluan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan yang tadi kalau dilakukan oleh makhluk sebagai balasan kepada makhluk yang lainnya itu adalah sebuah kewajaran. Fa kaifa minal khallaqil alimil adlil hakim. Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang Maha mengetahui, yang ya Maha ya, Hakim, bijak, yang memiliki sifat adil, maka sudah pasti itulah perbuatan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukannya sebagai balasan ya bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir yang melupakan atau yang berusaha mengelabuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbernya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi tidak semua sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bisa dirubah menjadi nama. Sedangkan nama kita bisa ambil dari situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini, dan ini juga masih akan berlanjut insyaallah tentang pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan agak panjang dibandingkan tauhid-tauhid yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahaminya dengan baik dan berusaha mengamalkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri kami pribadi ataupun syaitan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.